Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Mari berikan sorak-sorai kita untuk mengimbangi suara hujan hari ini. Berikan suara terbaik hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau masuk ke dalam doa masuk kita. Sebelum kita mau masuk ke dalam doa masuk, kita mau mengangkat kembali lagu penyembahan kita. Kita mau besarkan nama Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, agung dan benarlah jalan. Mari kita mau mengayomi pujian ini. Kita mau katakan dengan sungguh bahwa kita hanya punya Allah satu nama saja, yaitu Yesus Kristus yang besar dan ajaib bagi kehidupan kita selamanya. Mari kita mau katakan bersama-sama, besar dan ajaiblah karya-Mu. Pujian
bersama-sama firman ya Tuhan. Berfirman ya Tuhan, sebab aku datanglah kepada berilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan segala rangkaian ibadah kita dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kita akan mengangkat dari bahasa Tapanuli tentang Saidira Nabi Yoel. Haleluya Tuhan. Dan mengundang Ibu Pendeta untuk memimpin kita di dalam doa. Kita percaya setiap apa yang kita doakan, Tuhan pasti akan berikan jawaban yang terbaik. Mari kita bersama-sama menaiki pujian ini. Tolong Saidira Nabi. Oh haleluya Tuhan. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kami boleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini boleh datang di hadapan-Mu. Untuk boleh kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu.
Biarlah Tuhan terlebih dahulu kami boleh mengundang kuasa-Mu hadir di tengah persekutuan kami ini, untuk boleh mengurapi kehidupan kami Tuhan, untuk boleh mengurapi ibadah kami yang kecil ini Tuhan Yesus. Hadirlah Engkau Tuhan di tempat ini Bapa, memenuhi baik kudus-Mu ini Bapa. Hadirlah Engkau Tuhan bagi hidup kami Bapa yang baik. Tanpa Engkau Tuhan Yesus, mungkin kami tidak akan boleh bersama di tempat ini sidang Jumat-Mu Bapa yang baik. Kami bersyukur dan selalu bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa, Allah kami penuh kasih. Engkau tidak akan membiarkan setiap kehidupan kami ini Tuhan melemah. Dengan keadaan kami apapun itu Tuhan, tetap kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup untuk boleh memenuhi setiap keperluan kami Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus, haleluya Bapa yang baik. Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan terjadi. Engkau tidak akan mengizinkan selai rambut kami terjadi, tapi Engkau akan menopang setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat semua pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Hari-hari yang kami lalui Engkau menolong kami, Engkau mencukupkan setiap keperluan kami. Oleh sebab itu pada saat ini kami datang Tuhan untuk boleh menyembah Engkau, memuji Engkau Bapa, meninggikan nama-Mu karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau layak untuk kami sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak Tuhan yang boleh hadir pada saat ini. Engkau berkati kami Bapa, Engkau urapi setiap hidup kami ini Bapa. Biar kami boleh tetap Tuhan untuk boleh datang kepada Tuhan, tetap untuk boleh setia untuk melayani Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan ibadah kami yang kecil ini dalam tangan Tuhan. Sekalipun Tuhan kami tidak seberapa, tapi perkataan Tuhan, 2-3 orang kami boleh berkumpul, Engkau akan hadir di tempat ini Bapa. Memberkati setiap ibadah kami ini, memberkati setiap hidup kami. Engkau tidak melihat jumlah kami, Engkau tidak melihat keadaan kami, tapi Engkau boleh melihat setiap isi hati kami Tuhan Yesus yang rindu akan Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, ku serahkan semua anak-anak-Mu Tuhan yang boleh ambil bagian dalam pelayanan. Engkau berkati, tutup bungkus setiap hidup mereka Bapa. Pakailah untuk tetap setia melayani Bapa. Engkau pakai setiap kehidupan mereka Bapa yang baik. Di mana Tuhan Yesus hamba-Mu Bapa nanti akan boleh Bapa memberitakan firman kebenaran. Biarlah Engkau rapi hamba-Mu Bapa pendeta kami Tuhan Yesus. Biar setiap benih firman yang akan boleh ditaburkan pada saat hari ini akan boleh berkumandang di tempat ini, akan boleh Tuhan kami dengarkan dan akan boleh kami lakukan. Bahkan setiap orang yang boleh mendengarkan setiap nama diperdengarkan di tempat ini akan boleh menerima segala berkat yang daripada Tuhan Yesus. Karena kami tahu tanpa firman-Mu Tuhan Yesus, kami tidak akan ada pada saat ini. Oleh sebab itu kami Tuhan memerlukan setiap kebenaran firman-Mu Bapa yang baik. Urapilah hamba-Mu Bapa, urapilah kehidupannya Bapa. Pakailah tetap setia. Bukan lagi hamba-Mu yang akan boleh berkata-kata di tempat ini, melainkan Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu untuk boleh memberitakan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan hamba-Mu Bapa Situa kami ini yang boleh mengangkat puji-pujian buat kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap hidupnya, setiap pekerjaan, bahkan keluarganya Tuhan Yesus yang tidak boleh bersama di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati keluarga ini menjadi keluarga yang akan takut Tuhan, keluarga yang akan tetap setia untuk boleh melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan anak kami Andi Tuhan yang boleh memainkan musik Tuhan Yesus, pakailah hidupnya, pakailah tetap setia dia untuk boleh melayani.
di dalam musik maupun di dalam bidang apapun itu Tuhan Yesus. Kuserahkan hidupnya Tuhan, di dalam sekolahnya, di dalam pembelajarannya, bahkan Tuhan Yesus tumbuh kembangnya, bahkan setiap cita-citanya Tuhan kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau boleh melihat anakmu Tuhan Yesus, mulai dari kecil hingga pada saat ini tetap setia melayani. Kuserahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga proyektor Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap multimedia yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga boleh berdoa Tuhan buat setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, yang tidak boleh bersama-sama kami pada saat pagi hari ini. Kami tidak tahu apa pergumulan mereka Tuhan, tapi Tuhan yang Maha tahu. Engkaulah yang Tuhan Yesus yang memberkati hidup mereka. Biar Tuhan Yesus boleh mengingat setiap kebaikan Tuhan, untuk boleh datang Tuhan beribadah ke tempat ini, untuk boleh memuji memuliakan Engkau, bahkan dengar-dengaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan ibadah kami ini. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami ini Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan jikalau ada anak-anak Tuhan dalam keadaan sakit Tuhan, biarlah Tuhan Engkau jamah tubuhnya. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk boleh menyembuhkan setiap anak-anak-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah hidup kami, inilah ibadah kami Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah nama Tuhan yang selalu kami puji, kami muliakan pada saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau bersukacita kembali pada saat hari ini. Kita mau angkat lagu pujian kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Kita percaya hanya kepada Dia menara dan perlindungan kita. Mari kita berikan sorak-sorai kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia
tahun masih setiamu akan dinanti, masih setiamu akan dinanti, setiamu akan dinanti. Kami akan mengundang vokal grup dari pemuda-pemudi itu sampai kita sambut dengan pujian. Kita mau angkat pujian kita bahwa Tuhan juga gunung batuku di pertengahan pujian ini. Kami mengundang pemuda-pemudi untuk menyampaikan vokal grupnya bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota benteng. Tuhan juga
setia. Selalu menyerah ketika aku mau berjalan dalam lembah-lembah kegelapan. Ku mau memujimu, Tuhan yang kuasa. Engkau menggendongku ketika aku jatuh. Ku mau memujimu, Allah yang perkasa. Engkau mengikutku di saat aku lemah. Aku tak sanggup berjalan sendiri tanpa Yesus di sampingku. Aku tak sanggup berjalan sendiri tanpa Yesus di sampingku. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Pujian dari Budi, kita terbawa ke dalam doa untuk bisa mengemudi kita dapat bertambah dan bertumbuh dalam gereja ini. Kita akan memberikan yang terbaik kepada pelayanan gereja ini, persembahan yang pertama dan kedua. Sambil kita memberikan persembahan, kita mohonkan lagu pujian kita, kami bawa korban pujian ke rumah ya Tuhan. Buka hormat kelihatan ke rumahmu, oh Tuhan. Ucapan syukur kami persembahkan kali, hormat kelihatan di dunia kami. Kami bawa korban pujian ke rumahmu, oh Tuhan. Juga hormat kelihatan ke rumahmu, oh Tuhan. Hormat ucapan syukur kami persembahkan kali, hormat kelihatan di dunia kami. Hormat ucapan syukur kami persembahkan kali, hormat kelihatan di dunia kami. Tibalah saatnya kita mempersiapkan piring-piring rohani kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat lagu penyembahan kita seperti rusa rindu sungai jiwaku ya Tuhan. Kita merindukan itu untuk menjadi modal bagi perjalanan kehidupan kita. Karena kami mengundang Bapak Pendeta dan semuanya untuk mengambil sebelumnya kali ibadah ini. Kita akan memberikan yang terbaik untuk pembangunan gereja. Setelah kita memberikan, kita akan berdiri di tempat duduk kita masing-masing. Mari kita katakan bersama-sama seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu jiwa.
sebab kami ada semua karena kasih-Mu yang masih terus mengalir dan Engkau berikan bagi kami. Sebentar firman-Mu akan menyapa kami, firman-Mu akan mengingatkan kami, menegur kami, mendidik, bahkan akan menyatakan segala bentuk hal-hal yang perlu dibenahi dalam hidup kami. Maka izinkanlah kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan hamba terkhusus untuk mengurapi hamba, sehingga perkataan firman akan disampaikan dengan baik dan akan menumbuhkan percaya bagi kami ketika kami berjalan mengarungi ruang dan waktu yang masih Tuhan percaya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut, kami terima firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan membuka Alkitab kita. Ambil dari kitab Hakim pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7. Hakim pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai ke-7, demikian perkataan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang hanya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Lanjut ke ayat 6 dan ayat yang ke-7. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Puji Tuhan. Orang Israel dibawa ke pemimpinan seorang Gideon, di mana mereka akan melakukan peperangan untuk mengusir musuh mereka yang Alkitab berkata tidak lain tidak bukan adalah orang-orang Midian. Ada 32.000 orang-orang yang sudah dikumpulkan
Saya percaya 32.000 itu bukan jumlah yang sedikit. Tetapi Tuhan Allah berkata kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku kehendaki. Maka Allah berkata, coba engkau berbicara kepada mereka. Katakanlah siapa yang takut boleh beranjak dari tempat ini dan boleh pulang ke rumah mereka masing-masing, boleh berjumpa dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan seluruh keluarga. Maka firman Tuhan katakan 22.000 orang pulang seketika itu. Hanya dengan kalimat yang sederhana, kalimat yang tidak berisi narasi-narasi yang menakutkan, kalimat yang tidak bermuatan tentang risiko, tentang hal-hal yang akan mereka hadapi. Hanya itu saja yang dikatakan. Siapa yang takut pulang? Tidak ada dikatakan kita nanti akan begini, akan ada pertumpahan darah, akan ada di sana nanti mungkin yang tangannya terpotong dan yang lengkap organnya, ya kalaupun hidup bisa saja tinggal satu tangannya. Nah, kalaupun seandainya itu dikatakan, itu bukan sekedar menakut-nakuti. Di dalam medan pertempuran, medan peperangan, hal itu sangat-sangat dimungkinkan. Tapi Gideon tidak memperkatakan hal-hal, narasi-narasi yang sedemikian. Pun sudah pulang 22.000 orang. Lebih dari separuh jumlah orang Israel itu pulang. Lalu ketika dia sudah selesai melakukan perintah Allah yang pertama, ternyata Allah masih memerintahkan kepada Gideon, "Pagurak kudobe." Lalu saudara, Allah berkata, "Bawa mereka minum ke tepi air." Dan lihat di sana cara minum mereka. Ada yang berlutut, ada yang menjilat seperti anjing, dan ada yang membawa air dengan menggunakan tangannya. Pisahkanlah seturut dengan kriteria yang saya maksud, kata Tuhan kepada kita. Maka saudara, dari 10.000 orang masuk dalam seleksi yang kedua, ternyata hanya 300 orang yang layak untuk menemani pemimpin mereka yang bernama Gideon untuk melaksanakan visi dan misi Allah memerangi musuh mereka, yaitu orang-orang Midian. Ada 2 seleksi. Gideon bukanlah perancang daripada seleksi, tetapi dia hanya melakukan perintah Allah. Tetapi kedua kriteria itu datang dan bersumber dari Allah itu sendiri. Jadi dan malu-malu si Gideon dan produk ni iba na mabain perjulo ikodono kumasokono baduaw ni kosokono mahubuan minum tutopi di batang air. Itu bukanlah produk dari seorang Gideon yang memimpin bangsa Israel. Tapi kedua konsep itu adalah produk Allah, kriteria Allah, dan Gideon hanya melaksanakan perintah itu. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lazimnya orang akan bertempur tentu
banyak kurang banyak pasukan yang harus dipersiapkan. Lazimnya orang akan berperang bukan mengurangi, tetapi justru seyogianya menambah kekuatan, menambah jumlah secara kuantitas, supaya peluang untuk menang semakin besar. Tetapi ini berbanding terbalik, saudara. Dan anehnya Gideon tidak pernah komplit. Gideon tidak marah dengan kriteria Allah ini. Gideon tidak tawar hati dan dia tidak undur sedikit pun. Mungkin mau si Gideon alobong-lobong do Tuhan. Lalu bisa bonga mudah bangsoi. Nanay pailong do kami. Sedangkan dengan jumlah itu tidak ada jaminan di atas kertas kami akan memenangkan pertempuran. Dari 32.000 orang total jumlah mereka di awal hanya tinggal 300, artinya 31.700 orang pulang. Dia tidak berkata, saudara, memaparkan kekesalan hatinya atau kalau songo di baru lalu jawab muhono beribu puluhan ribu aku kau udah holat 300. Dia tidak ciut, dia tidak tawar hati ketika Allah memperkatakan itu. Berkurang secara drastis populasi orang yang akan mendampingi dia. Ketika dia mungkin mengkritik Allah, ketika dia mungkin ciut atau tawar hati, maka tidak ada ubahnya. Dia akan masuk dalam golongan 22.000 orang yang pulang pertama. Kalau dia menyatakan ketidakterimaannya, bagaimana kami akan menang? Berarti dengan kata lain sudah ada keraguan-keraguan, sudah ada ketakutan. Walaupun dia pemimpin, berarti dia pemimpin yang tergolong masuk ke dalam zona yang 22.000 orang itu yang memiliki mental yang takut. Maka seleksi yang pertama saya coba menyimpulkan apa maksud Allah di balik kalimat yang berkata siapa yang takut. Ini berbicara tentang mental. Ini berbicara tentang kesiapan. Ini berbicara tentang rasa percaya diri. Yang kedua, tentang ayat yang kelima, bagaimana Allah berkata kepada Gideon supaya dipisahkan mereka dengan melihat cara minum mereka, minum air. Maka ini saya simpulkan berbicara tentang sikap, berbicara tentang attitude, etika, atau sopan santun atau karakteristik mereka. Saya mengambil tema firman Tuhan ini, mental dan sikap atau attitude dalam meraih kemenangan. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba menghitung dari kedua seleksi ini. Seleksi yang pertama berapa orang yang pulang, seleksi yang kedua berapa orang yang pulang. Saya coba tanya dulu kepada kita, saya ringkus sebentar. Mana yang lebih banyak yang pulang pada seleksi pertama atau pada seleksi kedua?
Ini sederhana ya pertanyaannya. Dia belum kurang. Yang pertama. Ada yang dilihat itu? Oke, si Elsa yang pertama atau yang kedua? Oke, mungkin hanya saya yang memilih yang kedua ya. Kalau saya hitung dari persentasenya, 22.000 orang pulang dari jumlah awal 32.000 orang itu persentasenya 68,75%. Saya bandingkan dengan persentase kedua, dari 10.000 orang pulang 9.700, maka yang pulang itu jumlahnya 97%. Jadi kalau dari segi persentasenya, mana yang lebih banyak yang pulang? Yang kedua. Bisa nanti fisik kalkulator di handphone bisa. Seolah-olah memang karena puluhan ribu yang pulang, maka mindset kita dengan cepat memutuskan yang pertama itu yang lebih banyak pulang. Tidak, sebenarnya tidak. Dari 32.000 orang, pulang 22.000 orang itu hanya 68,75%. Sementara yang pulang kedua dari 10.000, pulang 9.700, itu yang pulang 97%. Jadi ukuran udah berdua. Nggak tusin aja. Udah ini kira-kira apa? Iya, lebih banyak yang kedua itu. Persentasenya yang akan menunjukkan 97% dapat dua. Ya. Jadi memang semakin dia seleksi kedua, ketiga, maka akan semakin memurnikan, akan semakin benar-benar di sana yang tidak layak, maka akan pulang, akan tidak diajak ya. Yang pertama saya katakan berkata kalimat, siapa yang takut itu berbicara tentang mental, tentang keberanian, tentang rasa percaya diri. Ada banyak orang berani, ada banyak orang percaya diri, ada banyak orang menggebu-gebu, ada banyak orang berapi-api, tetapi tidak memiliki sikap yang benar di hadapan Allah, tidak memiliki attitude, tidak memiliki etika, tidak memiliki kedudukan dan ketaatan di hadapan Allah, sehingga dia masuk dalam seleksi yang kedua. Bahkan ini yang menjadi jumlah yang terbesar daripada seleksi yang pertama. Somonido hitana martuhamo. Mudah-mudahan berani. Alaidang perlu dituhatta barani tapi tanpa aturan, tanpa penundukan, tanpa kesiapan. Tuhan tidak sedang mempersiapkan pasukan atau laskar yang asal-asalan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang tidak layak, banyak orang gagal pada seleksi yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Dari 60% sampai kepada 90% lebih, sekitar 30% melonjak angka itu. Allah sedang memperhatikan apakah kita layak masuk di dalam peperangan iman, mengambil bagian untuk berjuang bersama dengan Allah lewat sikap kita.
Bagaimana attitude kita? Dan ini banyak membuat orang jatuh. Ini membuat banyak orang jatuh. Allah tidak mau kemenangan yang sudah diraih bisa gagal, bisa menjadi kekalahan. Oleh karena perkara yang kedua tadi berbicara tentang sikap dan karakter kita. Yosua pernah mengalami hal yang sedemikian. Dalam pasal yang ke-7 ayat yang pertama dan sampai dengan ayat yang ke-4. Yosua pasal 7 ayat pertama sampai dengan ke-4. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susai seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang Ai. Ada kekalahan di dalamnya. Yang sebelumnya mereka menorehkan prestasi, mengalami kemenangan yang gilang gemilang, lewat mereka mengalahkan Jericho saat itu. Tetapi ketika mereka masuk dalam peperangan yang kedua, yang sebenarnya skalanya tidak sebesar peperangan mereka dalam Jericho, ini hanya segelintir saja, tetapi mereka mengalami kekalahan. Karena apa? Ada salah satu dari orang-orang yang dipimpin oleh Yosua yang bernama Akan tidak memiliki attitude. Dia mencoba, saudaraku, mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, sehingga membuat amarah Tuhan Allah bangkit, dan Allah tidak lagi berpihak kepada mereka. Mereka mengalami kekalahan karena gagal dalam seleksi. Ada yang tidak tereliminasi, ada yang masuk nimbrung. Satu orang ini ikut di dalam peperangan itu, sehingga mereka mengalami kekalahan. Ini yang penting. Jadi dalam halaki ulana di sahalahu, bukan karena berbicara jumlah, bukan berbicara tentang logistik mereka, tetapi hanya karena ada seorang yang tidak layak terikut sertakan, dan ini menjadi sumber celaka bagi mereka, sehingga harus disortir dulu. Sehingga membuat Allah tidak mau berpihak kepada mereka. Nah, saudara, sikap hati itu penting. Dan ini yang diperlukan oleh Tuhan. Satu ketika Uja ketika melihat
tabut perjanjian Allah. Yang dibawa sudah oleng, lalu dia mengulurkan tangannya. Dekat do tujuannya, dekat do niatnya. Tetapi dia ceroboh. Dia lakukan dengan dia sendiri, yang seharusnya itu adalah tugas para imam, orang-orang Lewi. Allah yang sudah ibadah. Alkitab berkata, maka Allah membunuh dia seketika itu juga. Makanya nilai etik itu penting. Ada banyak dalam pelayanan hal-hal yang sedemikian yang mungkin tidak tertulis, tetapi tersirat. Kira-kira gitu. Baru-baru ini dalam jamuan makan di GBC dan Bengkok Langit sudah didoakan makanan dan sudah dihidangkan di meja. Saya katakan kepada pendeta kita bahwa pendeta tersebut, kalau apa? Soal ibadah, soal Bengkok Mandani, aku pendeta tadi selaku wakil sekretaris kedua. Dengan dunia itulah namanya itu. Para pemimpin pujian kan begitu. Sebelum naik ditanya kepalanya, siapa nanti Pak? Pemimpin doa. Itulah itu. Hal-hal sedemikian mungkin tidak tertulis ada, tetapi hal-hal yang sedemikian ketika kita kerjakan, maka di sanalah perkenanan Tuhan itu dinyatakan. Justru terkadang ketika hal-hal yang sedemikian kita kesampingkan, di sanalah ketidakperkenanan Tuhan itu juga terjadi. Firman Tuhan dalam ibadah hari Rabu kemarin di rumah jemaat kita doa. Bahwa situ kita pilih membawakan firman Tuhan tentang bagaimana Elisa ketika sudah menyembuhkan seorang Naaman, maka Gehazi dengan diam-diam mengejar Naaman dan meminta. Sebenarnya enggak semua diminta dia, walaupun itu tidak di depan Elisa, dari foto-foto ini. Itulah sikap dia yang sebenarnya. Bukan hanya membuat Elisa marah, tetapi lebih daripada itu membuat Allah marah dan murka, sehingga penyakit kusta itu yang tadinya melekat di seluruh tubuh Naaman berpindah kepada dia. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Saul pun pernah mengalami hal yang sedemikian. Dalam 1 Samuel pasal ke-13 ayat 9, 1 Samuel pasal 13 ayat 9 sampai seterusnya. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran,
Maka tampaklah Samuel datang lalu pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Toh raja si Saul alai dan Nabi nomor dengan lancang dia melakukan korban bakaran dan korban keselamatan yang seharusnya itu adalah bagian daripada Nabi Samuel. Yang bila di mana naso wewenang. Inilah tidak ada attitude-nya. Sehingga apa yang terjadi mulai dari situ terhitung sejak peristiwa itu, maka sejak itu Tuhan Allah tidak lagi berkenan kepada yang bernama Saul. Itulah awal kegagalannya, itulah awal ketidakberkenanan Allah dalam hidupnya. Itu kita bisa saja menjadi petinggi dalam profesi, dalam pekerjaan. Kita bisa saja menjadi orang nomor satu di wilayah kita, punya jabatan, punya posisi yang tinggi. Tetapi di dalam Tuhan, maka biarlah berjalan sebagaimana mestinya. Saya pernah mendengar khotbah, kalau saya tidak salah Bapak Derikson, pejabat orang GPI ya. Unang doalani MTH, unang doalani STH, doktor, APK malam, dak tamat teologi, lantas gawi songna swarga gen malam diho, gawi songna lomo-lomo makata itu gen malam. Dapat dong beetitutmu, dapat dong beetikam, orang sikolam dan orang tibo sikolam. Ada siap pengalamanmu, siap bagaimana engkau banyak memakan garam dibandingkan dengan kepalang, siap hakwamu, dapat dong dopeho sebenarnya. Menurutnya berbanding luruslah, sejalananlah kemampuan atau tingginya pendidikan kita secara akademik dengan sikap dan attitude kita. Ada banyak. Mungkin bukan hanya dalam ruang lingkup GPI, dalam merek-merek yang lain pun bisa saja begitu. Oh, kepala saya ini begitu-begitu saja. Saya sudah master, saya sudah doktor, bisa naik dan kemudian repot semua.
Ini menjadi persoalan yang serius supaya kita memperoleh kebenaran. Dan menghubungi dia didiknya, maka bisa menjadi terjadi sesuatu yang bisa terjadi. Saya percaya hasilnya akan ada. Kalau tidak cukup atau si kuat alam surut, kalau dia pasti kalau kan mau dulu. Di telepon kalau mengangkat ini etik. Kalau saya angkat media, mana ngalah sokar begi atau sokarida tapere. Baru tapere dibalas semua. Siapa? Hari dia ada apa? So dia tidak dihargai lagi ini lagi itu. Kemenangan hanya akan dipercayakan oleh Tuhan kepada orang yang memiliki sedikitnya dua kriteria itu. Tidak menjadi pribadi yang penakut, tetapi memiliki mental baja, memiliki keberanian. Tetapi keberanian tanpa dibarengi attitude, maka keberanian yang akan membuat kita terjerumus, akan membuat kita bekerja tanpa aturan main, maka kita akan menjadi orang yang ceroboh. Kita akan bisa terperosok dan terperangkap sehingga kita tidak menghasilkan kemenangan. Ini penting bagi kita. Dan bicara jumlah, saya pernah katakan kepada Bapak Situa kita bilang ini, janganlah jumlah Pak. 10-20 orang pun kita bisa solid bisa. Enak nama oleh kita ngapain aku balik salisa tahu KKR di gereja tuh. Terserah sifatnya lokal kah? Tahu dagi petau sendiri door to door. Mana tamai petau sembako apa lah? Itu teknisnya. Bisa. Ketika tidak ada lagi itu. Dan berbicara usia, dan berbicara angka. Baru-baru ini kami kunjungan. Ibu masuk dia harus kita insya Allah. Tapi umurnya jejak nih benar aku gak ada. Di semua ini itu. Roman di tanah. Ini balas di rohan umur di tanah. Sebuah budak di jalan pun nak bala pasti tes di dalam. Kumpedang dalam rangka na ibadah na Tuhan. Terjadi kegagalan demi kegagalan, terjadi kekalahan demi kekalahan. Karena sering ini saudaraku tidak bisa kita miliki dengan baik. Dan mulia hati. Kalau sempat kita pasukan yang tidak memiliki etika, kesoron do baik, dah kesoron do, on strategi, uji itu do, ukelah do, pusing nanti pemimpin dalam gereja pusing lalu balan. Saul pun seorang raja. Kalau dia tidak memiliki sikap yang benar, menghormati Tuhan, menghormati hamba-hamba Tuhan, maka dia pun tidak suka-suka Allah untuk menjatuhkan dia, untuk menggantikan dia kepada generasi berikutnya. Sambuling obit. Soalnya suarga kemahin pelayanan tak sangkuli ngomong do dimahin Tuhan. Bukan
dialami oleh Musa. Ketika sikap hatinya yang dibarengi dengan kekesalan, ketika orang-orang Israel bersungut-sungut, tidak ada air kami haus. Yang gimana babatu alaikat sepenuh nabe songon na diperintah Tuhan di bayi ibadah. Dan masuk ke tamu perjanjian ibadah. Kalau mungkin dihitung pengorbanan siapa lebih banyak, tokoh yang paling besar, tokoh nomor satu yang merintis perjalanan orang Israel keluar dari tanah perbudakan itu, saya percaya siapapun kita akan sepakat untuk mengatakan Musa. Dahlah dileleng HP, dahlah merintis HP, dahlah digodam di jasa HP. Karena semua perjuangan itu tidak ikut ambil bagian untuk masuk dalam tanah perjanjian Allah, karena ada persoalan segelintir saja di dalamnya. Dan mempura-purai di mata ibadah. Orang muda hitam anak menyikapi tentang attitude, etika semacam orang muda hitam anak alama. Jangan dong cara tertulis, cara tertulis juga. Mau untuk ada segelintir kurang dong. Mau masalah etika, nak ada sudah tertulis, aneh agak budaya. Itu yang sering. Saudara kasih Allah boleh seperti ini bisa menjadi penentu keberhasilan kita. Sikap hati yang benar akan membawa kemenangan, akan membawa keberhasilan. Apa dalam meningkatkan, apa dalam mana kita. Ada banyak orang sekarang tidak menghormati kemuliaan Tuhan. Bagaimana balak untuk siapa? Apalagi kadang gereja kalau sudah ada beberapa pendeta, siapa? Orang-orang pimpinan aku habis sesama paham sama pendeta. Repot. Tapi barbarita nabi kita. Ini terkadang saudara tanpa kita sadari menjadi roh pemecah, menjadi tidak bisa bergandengan tangan, tidak bisa sia-sia. Ini penting dan terbukti di awal tadi saya sudah kata, ukuran mencoba jauh dalam hal nape daripada dalam hal biar niroha. Utama do menyemangati jom pada babia etama daripada mengajari jom dalam hal sikap dan attitude. Anak Allah mau sikap terkadang sudah mendarah daging inang. Umah udah pada ingat sikap di jom daripada meyakinkan orang siapa berbiar. Seleksi yang pertama tadi asal dia ibadah tak tahu apa itu. Dia marani ibadah. Makanya ukuran itu cuma badan tereliminasi dalam hal itu. Ada pun coba barani, ala barani ikut-ikutan. Aduh, makanya ini diseleksi oleh awal. Di gereja pun banyak jemaat, tapi banyak juga jemaat ikut-ikutan. Maka istilahnya itu simpatisan, ikut-ikutan. Ketika ada sesuatu hal dia tidak berani berbicara kepada gembala itu pun dia tidak berani. Jangan waktu si surat baptisme, apa berani? Jepang masuk gembala tidak berani.
saudara menjadi persoalan bagi kita, supaya kemenangan menjadi bagian kita. Mari yang pertama, jangan memiliki mental penakut, tapi percaya diri. Sebab itu yang pertama, mengikut Tuhan harus percaya. Anak saya Bonaparte, tapi kita juga harus memiliki sikap yang benar, mengikuti seluruh ketentuan Allah. Maka Allah akan mempercayakan kemenangan itu di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah lewat firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini, kita boleh melakukan kedua hal itu, lebih dalam hal yang kedua, supaya Tuhan berpihak dan Tuhan memberikan kemenangan bagi kita dalam segala kesulitan. Bahkan mungkin dalam kekurangan kita tidak ada fasilitas yang lengkap, tetapi Tuhan berikan kemenangan karena kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Udah humor, nengek, sikap hati yang benar, disiplin yang benar, memaafkan yang kita terus saat pagi. Dan disiplin kembali juga. Mulai materi ada kemenangan, ada keberhasilan, ada pertumbuhan, ada peningkatan. Dan semua akan dihidupkan Tuhan kembali. Karena kita memiliki sikap hati yang benar, yang tidak akan berubah-ubah, yang tidak akan oleh, karena kita menjadi orang-orang yang siap untuk masuk dalam kemenangan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian penyembah kita. Tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa Allah yang tidak terbatas yang memberikan kemenangan bagi orang Islam. Jika mereka menghadapi orang-orang India, bukan karena jumlah, tetapi ada kuasa Allah yang turut bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Terbatas kuasa Tuhan, semua dalam mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa Tuhan,
sembah dan sujud kami hanya bagi-Mu Allah kami. Allah yang kami percayai di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Raja damai, yang memberikan kepada kami kekuatan, yang memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati seluruh kebaikan-Mu, dan untuk memberikan kepada kami satu kesempatan untuk kami Tuhan boleh mengubah hidup kami ini, bahkan dari yang penakut, supaya kami memiliki rasa percaya di dalam Tuhan. Rasa percaya bukan karena ikut-ikutan, tetapi kami percaya bukan menjadi pribadi yang penakut, supaya kami menjadi orang-orang yang memiliki kesempatan, supaya sikap hati kami, karakter kami Tuhan, perilaku dan perangai kami adalah sesuatu sikap hati yang benar, sesuai dengan kebenaran firman, supaya Tuhan mempercayakan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Terkadang kami mengalami kegagalan, mengalami kemunduran, mengalami kemerosotan, tetapi hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan, sebab ada banyak hal yang sudah terjadi oleh karena kecerobohan sikap hati kami. Tetapi hari ini kami memohon belas kasih-Mu, biarlah atas perkenanan-Mu Tuhan, Engkau juga memberi kesempatan bagi kami untuk kami boleh mengubah sikap hati kami, supaya diperbaharui, diubah oleh setiap kebenaran firman, sehingga kegagalan akan Tuhan ubah menjadi kemenangan, supaya kutuk akan Tuhan ubah menjadi keberkatan, segala kekurangan akan Tuhan ubah menjadi kelimpahan, karena Engkau sudah mengubah kami lewat kebenaran firman. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hidup kami, berkati keluarga kami, berkati pergumulan kami, berkati setiap kerinduan hati kami, seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah semuanya terjadi, yang terbaik, yang terindah, yang termanis menjadi bahagia kami. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu hadir dalam setiap persetujuan kami. Sedikit atau banyak, kami percaya Tuhan tetap adalah Tuhan yang sama, yang punya kuasa yang sama, yang senantiasa setia di dalam setiap pelayanan gereja di tempat ini. Kami merasakan kuasa-Mu dari awal pertengahan sampai berakhir ibadah ini. Engkau selalu menyertai kami. Sertailah pelayanan ini Tuhan, sampai Engkau datang pada kata kali kedua. Sertailah seluruh hamba-hamba-Mu, sertailah seluruh umat-umat-Mu, supaya hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tidak ada satu pun yang mundur, tetapi semuanya Tuhan akan ikut boleh masuk dalam penggembalaan gereja ini, sehingga tidak akan kekurangan, tidak akan kelaparan, tetapi akan terpelihara karena penggembalaan yang ada di tengah-tengah pelayanan gereja di tempat ini. Kirimkan jiwa-jiwa, kembangkan jiwa-jiwa, Engkau hantarkan jiwa-jiwa ke tempat ini dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kami akan melihat pekerjaan-Mu akan dilakukan, kami akan melihat kuasa-Mu akan bekerja dengan leluasa, melampaui dari segala apa yang kami pikirkan, melampaui dari apa yang kami harapkan. Kami percaya Tuhan Engkau berdaulat, Tuhan Engkau berotoritas, maka biarlah yang terbaik, yang terindah akan Tuhan nyatakan bagi pelayanan gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu lewat tangan Tuhan yang kuat dan perkasa, itulah yang akan menjamah hati seluruh umat dimanapun mereka berada. Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata di dalam seluruh kehidupan umat. Terima kasih Bapa, rangkaian ibadah yang sudah berlangsung
persembahan pujian dari kaum pemuda. Berkatilah pujian itu Tuhan, sebab mereka tidak akan mampu berjalan sendiri, tapi biarlah Tuhan menjadi sahabat yang boleh menemani kehidupan pemuda-pemudi gereja. Berkati juga persembahan murah tangan kami yang sudah kami persembahkan. Biarlah Tuhan memberkati kembali setiap usaha pekerjaan kami, dan kami persembahkan dalam untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami atas segala kelemahan kami, segala dosa-dosa kami, segala kekurangan kami. Biarlah Tuhan mengampuni kami, sucikan dan kuduskan, menyatakan kami di hadapan, supaya kami layak menerima berkat, dan kami juga boleh menyalurkan berkat. Ketika kami sudah diberkati, maka itulah alasan bagi kami untuk kami juga memberkati setiap orang-orang yang akan menerima berkat dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar ibadah ini akan berakhir dan kami akan tinggalkan bait suci. Lindungilah kami dalam perjalanan antar ketibahan kami tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama dan bela Engkau hari ini sampai selamanya. Haleluya. Kita bersama berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari makanan kami sesuai, dan ampunilah kami atas segala kesalahan, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam surga, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan puji buat Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Pengumuman bagi kita hari Rabu kita akan mengadakan ibadah malam di gereja ini masuk pukul 19.30 supaya kita bersama-sama datang untuk beribadah puji Tuhan. Haleluya.